Pagi anak-anak kami seluruhnya, selamat berjumpa kembali pada semester 2 belajar matematika peminatan untuk kelas 12 di SMA Negeri 1 Dulu Sandu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada semester yang lalu, yaitu mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Pada semester yang lalu kita sudah mempelajari untuk fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri maksud Bapak itu bahwa ada 6 fungsi dasar yang dapat diturunkan dari fungsi trigonometri. Yang pertama untuk sinus X, ya, sinus X ini bukan turunan, maka turunannya f aksen X nya adalah kosinus X, lalu kosinus X turunannya adalah min sin X, tangen X turunannya adalah sekan kuadrat X, dan ada 3 lagi yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai penerapan dari fungsi turunan dari fungsi tersebut. Penerapan yang saya maksud itu kita akan mulai dulu dari fungsi aljabar. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, salah satu penggunaan yang paling umum untuk turunan fungsi aljabar adalah mengenai penentuan garis singgung. Jadi menentukan persamaan garis singgung. Nah, maksudnya yang pertama, jika misalnya saya gambarkan bahwa ada sebuah fungsi, katakanlah misalnya saya gambarkan fungsinya begini dalam koordinat Cartesius X, Y, misalkan fungsinya saya gambarkan begini. Terserah gelo-gelo. Nah, ini fx. Nah, di titik-titik ini, katakanlah misalnya di titik A, katakanlah di titik X sama dengan A. Ini X sama dengan A, maka garis singgungnya itu dapat kita gambarkan kira-kira begini. Lulusan, tapi melalui titiknya ini hanya terpotong sekali. Nah, dipotong, kalau selesai. Nah, yang inilah yang disebut dengan garis singgungnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgungnya ini, maka kita perlu ketahui titik potong dari titik singgungnya dari garis singgung dengan fungsinya tersebut. Katakanlah koordinatnya ini adalah titik x1, y1. Sesuai dengan pelajaran ketika SMP, bahwa persamaan sebuah garis yang melalui titik x1, y1 dengan gradien sebesar m itu adalah y kurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Maka dari persamaan yang kita belajar di SMP ini, x1 nya oke, y1 nya oke, bisa ditentukan. Yang kurangnya nanti adalah m itu dapat ditentukan dari turunan pertamanya. Sampai di sini bisa diikuti ya. Adapun gradien ya, gradien garis singgung fx di titik x1, y1 ini adalah, tuliskan m sama dengan f aksen x1. Maksudnya di sini adalah bahwa gradiennya itu m nayan non adalah tentukan turunan pertamanya, lalu substitusikan absisnya, ceritanya absis. Boleh tengok dangi molo x imana negoranna absis utahe molo y imana negoranna ordinat. Nah, kita lihat contoh soal berikut.
Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, saya baca soalnya. Fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat dikurang akar x. Persamaan garis tinggung kurva tersebut, maksudnya kurva ini yang melalui titik yang berapsis 1 adalah titik. Oke, jawab. Nah, untuk menentukan apsis, untuk menentukan persamaan garis singgungnya, yang pertama kita tentukan dulu di titik berapa dia bersinggungan, titik singgungnya. Apsisnya sudah diketahui. Ini di apsisnya sama dengan 1. Dengan kata lain, bahasa sederhananya ini untuk x sama dengan 1. Nah, jadi x sama dengan 1, ima maksudnya disoman lagi bersinggungan, jolo ta substitusi joon ke fx sama dengan 1 per x kuadrat dikurang akar dari x. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Ini untuk menentukan di titik mana nanti dia bersinggungan. Nah, fx seperti f1 inilah nanti yang jadi sama dengan y-nya, ini x1-nya, ini y1-nya ceritanya sama dengan 1 per 1 kuadrat dikurang akar 1 sama dengan 1 kuadrat, ini 1 per 1 dikurang akar 1 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka titik singgungnya adalah titik singgung ini adalah titik 1,0. Maksudnya adalah antara kurva yang ini dengan garis singgungnya nanti itu akan bersinggungan di titik 1,0. Oke. Selanjutnya yang kedua, untuk yang perlu kita tentukan adalah gradiennya. Fx sama dengan 1 per x kuadrat dikurang akar x. Ini kan dapat kita bentuk menjadi fx sama dengan molotah jadi x pangkat minus 2 dikurang akar x. Dapat itu jadi x pangkat setengah. Maka turunan pertamanya f aksen x ini sama dengan turunan non x pangkat minus 2. Jadi minus 2x pangkat minus 3. Ada nah, geser dulu kan, baru pangkatnya lagi berkurang menjadi 1 dikurang setengah x pangkat setengah dikurang 1 min setengah, yang kalau saya sederhanakan f aksen x ini jadi minus 2 per x pangkat 3 dikurang 1 per 2 akar x. Maka ini nuain pola penyederhanaan doon dengan ceritanya disederhanakan. Maka M-nya itu sama dengan F aksen 1. F aksen 1. Sesuai mau nakido kata-kata yang tertulis pada firman yang pertama di sini. Gradien garis singgung fx di titik x1,1 adalah M sama dengan F aksen x1. Apsis naik. Nah, dalam hal ini apsis yang diberikan, maka tinggal kita substitusi satunya. Itu turunan pertama. Nah, lanjutannya berarti begini kan. M sama dengan minus 2 per 1 pangkat 3 dikurang 1 per 2 akar 1. Sama dengan, saudara-saudara, 1 pangkat 3 itu 1. Minus 2 per 1, minus 2. Dikurang, nomusnya jadi setengah. Berarti ini jadi minus 2 setengah atau minus 2 setengah atau minus 5 per 2. Nah, lanjutannya bertele-tele deh, nggak mau lagi di sini ya. Oke, tak salah di sini. Persamaan garis singgungnya itu adalah y kurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Y dikurang y1 nanyong 0 sama dengan m nyong minus 5 per 2 dikali x dikurang x1 1. Tahalihun 2 sudah. Kalau persamaannya ini dikalikan 2 semua, berarti kan ceritanya lanjutannya jadi 2y sama dengan minus 5 dikali x dikurang 1.
Baik, selanjutnya yang ini kan 2Y sama dengan minus 5X tambah 5 jadinya kan. Tapi dahulu sudah itu berimbang, jadi 5X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. 5X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Ima penyelesaiannya. Berarti jawabannya adalah C. Kira-kira demikian. Perhatikan soal yang kedua. Diketahui H adalah garis lingkuran Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 2X kurang 3 pada titik 1, minus 4. Titik potong garis H dengan sumbu X adalah titik. Nah, untuk menentukan titik potongnya itu kita menggunakan, tentukan dulu nanti persamaan dari garis singgungnya. Maksudnya demikian, bahwa misalnya untuk Y sama dengan X pangkat 3 dan seterusnya ini, maka kita tentukan dulu Y aksen sama dengan Y aksen berarti turun pertama dari ini, X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 2X kurang 3, berarti kan sama dengan 3X kuadrat turunan dari X pangkat 3 dikurang 8X tambah 2, turunan sudah dikurang 3, turunan non GW 0. M itu sama dengan gradiennya F aksen X1 ceritanya tadi, berarti sama dengan M nya gradiennya itu sama dengan substitusi 1 keturunan pertamanya, 3 kali 1 kuadrat dikurang 8 kali 1 tambah 2, berarti sama dengan 1 kuadrat 1, 3 kurang 8 tambah 2, 3 kurang 8 minus 5 tambah 2, 3, maka gradiennya sama dengan 3. Nah, dari sini persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti Y dikurang Y1 itu berarti kan titik singgungnya adalah ini tadi 1,4, Y dikurang minus 4 sama dengan M nya 3 minus 3 itu ya, ini minus 3 dikali X dikurang X1. Titik potong garis H, mau cerita namanya garis H titik merah humaniano. Nah, titik potongnya dengan sumbu X berarti kan ceritanya Y nya sama dengan 0, karena di sepanjang sumbu X nilai Y itu sama dengan 0. Nah, titik potong sumbu X maksudnya ceritanya ini adalah nilai Y sama dengan 0, karena di sepanjang sumbu X nilai Y itu sama dengan 0 sama Y, artinya PB 0 dikurang min 4 kan jadi 0 tambah 4 sama dengan minus 3 dikali X dikurang 1, 4 sama dengan minus 3X tambah 3, mau transmigrasi itu beriwan mana mau transmigrasi itu beriwan 3X sama dengan 3 dikurang 4 min 1, maka X sama dengan min 1/3, maka titik potongnya adalah min 1/3,0. Entok. Nah, sebagai pengantar pertemuan pertama untuk semester ini cukup dulu sampai di sini. Nanti akan ada tugas untuk saya bagikan untuk dicoba-coba. Silahkan buat catatan dari video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Minggu depan akan kita lanjutkan. Selamat belajar dan salam sehat. Horas.